Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kita bertemu lagi, masih dikasih umur panjang, masih diberi kesehatan oleh Allah, dan bahagia sekali ya teman-teman ya. Yang kemarin di tahun yang lalu ada di kelas 4, sekarang sudah duduk di bangku kelas 5 ya. Sebelumnya Bu Guru mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah naik kelas ya, walaupun sekolahnya masih daring, tapi tetap dan tetap harus semangat selalu ya. Semangat dan juga optimis. Teman-teman semuanya kelas 5 Riyad, hari ini hari Senin kita akan belajar IPA ya, belajar tematik muatan IPA. Nah, temanya yaitu tema yang pertama, tema 5A. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu langsung dua subtema, teman-teman. Yaitu subtema 1 dan juga subtema 2 di tema 5A. Sudah siap insya Allah ya teman-teman ya. Nggak boleh ngantuk, harus fokus dan menyimak baik-baik pembelajaran pada hari ini. Yuk teman-teman yang soleh dan soleha, mari kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap melakukan kegiatan apapun harus diawali dengan membaca doa ya teman-teman ya. Minimal membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, materi IPA kita pada hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, organ gerak pada hewan ya. Terus kemudian yang kedua, belajar tentang organ gerak dan fungsinya vertebrata dan invertebrata. Ada lagi alat gerak dan fungsinya pada manusia. Dan yang terakhir kita juga akan belajar tentang manfaat otot dan sendi ya. Itu dia materi kita pada hari ini. Stay fokus teman-teman. Ya, sebelumnya yuk kita baca sama-sama ya. Ini ada informasi yang bisa dikatakan penting teman-teman. Oke, simak, boleh baca juga teman-teman bersama sama Bu Guru. Informasi. Dalam tubuh manusia dan hewan terdapat tulang, rangka, dan otot. Keduanya bekerja sama dalam menghasilkan gerak. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak bisa melakukan gerakan tanpa adanya gerakan dari otot yang merupakan alat gerak aktif yang menempel pada tulang ya. Itu dia teman-teman ya. Jadi manusia dan hewan bisa bergerak karena apa teman-teman? Karena adanya izin dari Allah, kemudian karena didukung oleh sesuatu yang sudah dianugerahkan oleh Allah yang sangat luar biasa. Namanya adalah rangka ya teman-teman ya. Rangka, atau kalau kita ya benar rangka, atau kita sering menyebutnya apa ya selain rangka tuh, tengkorak gitu ya. Ya rangka itu ya, dan juga bisa bergerak karena ada apa? Otot. Nah, rangka sama otot ini dua-duanya bekerja sama ya supaya kita bisa bergerak. Gerakan apapun maupun itu pasti berhubungan dengan rangka dan otot ya. Dan si tulang atau rangka itu disebutnya apa? Alat gerak pasif. Kenapa kok disebut alat gerak pasif tulang itu? Ya karena tulang tidak bisa melakukan gerakan apapun ya tanpa adanya bantuan atau gerakan dari otot. Nah, si otot itu disebutnya dengan alat gerak aktif ya. Kalau tulang adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah merupakan alat gerak aktif ya. Pasif aktif, pasif aktif. Ingat ya teman-teman ya, seperti itu. Lanjut. Ini juga kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan ya. Awal-awal kita akan belajar organ gerak pada hewan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia jenis-jenis binatang atau hewan ya, golongannya ya teman-teman ya. Dan bagaimana cara mereka bergerak ya. Ikan, bagaimana cara bergeraknya? Ya betul, jawabannya adalah dengan cara berenang. Tapi ikan bergerak dengan berenang dengan menggunakan apa? Yaitu dengan sirip
ya, dan juga ekor. Tahu ya sirip ya, yang ada di kanan kiri itu. Sirip namanya, dan juga ekor, itu alat geraknya ikan. Kemudian juga ada amfibi. Pernah nggak dengar amfibi? Wah, sudah sering lah Bu Guru amfibi. Amfibi itu apa teman-teman? Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam ya. Hidup di dua alam. Alam apa nih? Bukan alam dunia sama alam akhirat ya teman-teman ya. Maksudnya hidup di dua alam, yaitu di darat dia bisa hidup, di air juga dia bisa hidup. Maka disebut dengan amfibi ya. Bagaimana organ geraknya? Ya, yaitu caranya adalah dengan cara berenang dan juga melompat. Contohnya apa? Hewan atau binatang amfibi itu. Kodok ya teman ya, atau enggak, atau kata lainnya katak ya. Sebenarnya kodok sama katak beda teman ya. Kalau kodok tuh bentuknya besar, kalau katak itu tubuhnya kecil. Kalau kodok itu lompatnya sedikit pendek, tapi kalau katak lompatnya jauh. Ya itu ya, contoh dari amfibi adalah katak atau kodok ya. Caranya bergeraknya yaitu dengan cara berenang dan melompat. Kemudian ada lagi yaitu reptil atau disebut dengan reptilia. Sudah paham juga pasti insya Allah ya, reptilia itu adalah binatang yang melata, yaitu mereka bergerak dengan cara menggunakan perutnya ya, menggunakan perut. Contohnya misalnya apa? Ular ya teman-teman ya, menggunakan otot perutnya buat bergerak. Kemudian ada burung itu dengan cara apa dia bergerak? Berenang maksudnya terbang ya, menggunakan kedua sayapnya. Terus ada lagi ada mamalia. Mamalia itu siapa sih Bu? Bukan siapa ya, mamalia itu maksudnya adalah binatang yang menyusui teman-teman ya, disebutnya mamalia. Mamalia adalah binatang yang menyusui. Bagaimana cara bergeraknya mamalia? Ya berjalan ya mamalia itu. Tapi organ geraknya adalah sepasang tungkai depan dan belakang. Tungkai apa ya? Tungkai itu sebutan untuk misalnya begini, monyet gitu ya. Salah kalau bilangnya monyet punya 2 tangan dan 2 kaki, bukan, itu disebut tungkai ya teman-teman ya, sepasang tungkai depan dan juga belakang. Atau kaki dan sirip maksudnya teman-teman. Bu Nisa kurang sirip. Kok sirip kayak ikan? Iya, karena si tahu paus kan ya, paus itu termasuk ke dalam jenis mamalia ya, jadi berenangnya atau bergeraknya menggunakan sirip begitu. Mamalia ya, ikan, amfibi, reptilia, burung dan juga mamalia. Berikutnya adalah kita lihat bersama-sama organ gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Ini juga pasti sudah pernah dengar, sudah pernah belajar sebelumnya. Kelas 3 ya kalau nggak salah ini ya. Hewan vertebrata dan invertebrata. Kita ulang ya, review ya. Apa itu hewan vertebrata dan invertebrata? Ya, invertebrata yaitu adalah hewan yang tidak punya tulang belakang atau hewan yang tidak bertulang belakang. Ya, ciri-cirinya nih teman-teman ya, yaitu umumnya berukuran kecil tubuhnya, maksudnya ya ukurannya kecil si invertebrata itu. Terus tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan juga perut. Contohnya apa? Ular, cacing, dan lintah. Aduh, membayangkannya saya sudah geli ya teman-teman ya. Oke, itu ya contoh dari hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya ya tadi ya, ular, cacing, lintah. Nggak ada kan tulangnya kan? Kalau misal dipotong-potong, nggak ada, nggak ketemu tuh tulangnya, nggak ada tulangnya. Berikutnya pasangannya atau lawannya adalah vertebrata. Kalau tadi tidak bertulang belakang, maka kalau vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang ya. Ciri-cirinya umumnya berukuran lebih besar, tubuhnya besar ya, karena dia punya tulang. Kemudian contohnya nih komodo, kucing, dan juga ayam. Kalau makan ayam ada tulangnya nggak? Ada. Nanti kasih kucing deh, bagi-bagi rezeki. Hehe. Berikutnya adalah jeng teman-teman, alat gerak dan fungsinya pada manusia. Nah ini sekarang berbicara tentang manusia ya, berbicara tentang kita. Oh jangan takut ya. Ya ini adalah contoh kerangka manusia. Manusia tuh seperti ini kerangkanya teman-teman ya. Oke siap. Fungsi rangka dan tulang. Fungsi rangka tulang maksudnya ya. Apa saja fungsinya dari rangka tulang itu? Yang pertama adalah memberi bentuk pada tubuh.
Ya, kita melihat ada orang tinggi, ada orang yang kurang tinggi atau alias orang pendek. Itu gara-gara apa? Gara-gara tulang. Kalau dia orangnya tinggi berarti dia tulangnya panjang. Kalau apa tuh ukuran posturnya kecil, pendek berarti bisa dipastikan tulangnya juga pendek gitu ya teman-teman ya. Maka membentuk tubuh ya. Kemudian yang kedua, fungsi rangka tulang adalah menegakkan tubuh. Bayang nggak kalau nggak ada tulang seperti apa? Nggak ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa berdiri. Kemudian ketiga, manfaatnya adalah melindungi organ tubuh yang penting. Apa saja tuh organ tubuh yang penting yang bisa dilindungi oleh si tulang itu? Misalnya kayak jantung, adanya di mana teman-teman? Di dalam ya. Terus ada hati, cailah. Ada hati juga, adanya di dalam ya. Uh, akan terlindungi gara-gara ada tulang. Termasuk juga ada bola mata kita. Bola mata kita itu kan adanya di dalam rangka bola mata ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah tempat pembentukan sel darah ya. Kemudian yang kelima adalah alat gerak pasif. Yang tadi ya, alat gerak pasif tulang termasuk alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Kemudian ada lagi ente. Nah, ada lagi yaitu tempat melekatnya otot ya. Si otot itu melekatnya pada tulang, saling bekerja sama. Nah, sekarang tulang berdasarkan zat penyusunnya ya, terbagi ke dalam dua yaitu ada tulang keras. Yang kedua ada tulang lembek, bukan. Yang kedua adalah ada tulang rawan ya. Tulang berdasarkan zat penyusunnya ada dua yaitu tulang keras dan tulang rawan. Baik teman-teman, lanjut. Otot. Nah, tadi tulang, rangka. Sekarang adalah otot dan manfaatnya. Otot apa sih? Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan. Hewan juga ada ya. Yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk memungkinkan kita untuk bergerak dan berpindah tempat ya. Itu dia fungsi pengertian dari otot. Kemudian otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Berkontraksi yaitu bisa memendek saat dia berkontraksi dan juga bisa memanjang ya saat relaksasi. Jika otot berkontraksi, tulang akan terangkat. Sedangkan jika sedang relaksasi atau santai, tulang kembali ke tempat awalnya. Maksudnya seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, lanjut ya. Otot dan manfaatnya tadi. Satu lagi, ada 3 otot dalam tubuh manusia, yaitu otot polos. Yang kedua, otot jantung. Yang ketiga, otot rangka. Ya, ada 3 otot dalam tubuh kita manusia. Otot polos, otot jantung, dan juga otot rangka. Hafal insya Allah bisa paham ya teman-teman ya. Sendi sekarang. Perasaan tadi ngebahas tentang tulang doang deh sama otot, kok segala sendi ya. Sendi juga punya fungsi yang sangat penting dalam proses gerak pada manusia ya teman-teman ya. Sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang ya. Kalau tulang kita itu kan kalau kita perhatiin kan gak lurus-lurus aja teman-teman ya. Pasti walaupun misalnya kaki misalnya dari paha sampai ujung kaki kita nggak lurus ya, tapi ada terbagi dua, tulang paha sama tulang betis gitu ya teman-teman ya. Nah itu kan terpisah tuh. Nah di antara di lututnya itu adalah ada sendi, tempat pertemuan antara beberapa buah tulang ya. Sendi itu teman-teman ya. Nah ini sendi terbagi beberapa macam. Yang pertama adalah sendi putar. Contohnya pertemuan tulang leher dan tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Coba tengok ke kanan, coba tengok ke kiri. Nah itu di situ ada sendi putar teman-teman di kepala kita ya. Jadinya kepala kita bisa tengok kanan, tengok kiri, tapi nggak bisa sampai ke belakang ya. Kemudian ada juga namanya sendi engsel.
Kok kayak pintu? Iya, sendi engsel. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Ya, sendi engsel ini ya. Seperti misalnya ya kayak pintu ya, hanya bisa membuka dan menutup. Sama juga kayak apa ya? Contoh gerakannya tuh kayak laptop, teman-teman. Bisa dibuka, bisa ditutup. Cuma itu gerakannya. Gerakannya ke satu arah. Sendi peluru. Wes, kayak pistol. Apa itu sendi peluru? Tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan mangkuk. Contohnya tulang panggul dan juga tulang paha. Nah, lagi. Fokus, ada lagi sendi ya, dan manfaatnya yaitu adalah sendi pelana, yaitu terdapat di antara tulang telapak tangan dan ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Ada lagi sendi geser, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser ya tulang-tulang pergelangan kaki. Ya, kalau ada yang pernah nggak sih ada yang main bola terus ketendang temennya atau gimana terus kegeser, teman-teman. Jadi menghadap, jari-jarinya jadi menghadap ke belakang. Pernah nggak? Kakaknya Bu Nisa pernah begitu. Oh, baru jadi tahu kalau di situ ada sendi geser namanya. Serem, teman-teman, gak usah dibayangin ya. Ngilu. Oke, itu dia. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, tugas hari ini ya, teman-teman kelas 5 ya, tolong kerjakan halaman 50 langsung di buku paket ya. Kerjakannya di mana? Langsung di buku paket. Halaman 50, silakan dicek tulisannya yang rapi, yang jelas, terus kemudian difoto, kirim japri ke Bu Nisa ya. Fotonya juga yang cerah ya, yang bisa supaya bisa mudah dibaca sama Bu Guru. Kalau yang mengumpulkan atau mengirim tugas maka dianggap hadir. Tapi kalau misalnya tidak ada laporan yang masuk ke Bu Nisa maka dianggap tidak hadir. Alpa di buku absensi teman-temannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Insya Allah paham. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memperhatikan video ini dengan seksama, dengan baik ya, dengan sangat apa tuh namanya ya, khusyuk ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga teman-teman paham, dapat ilmu yang bermanfaat. Teman-teman terima kasih sekali lagi ya. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ditunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.